Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita sebaiknya membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Nida. Semoga Mbak Nida. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran, mungkin bisa ditelaah kembali pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin terkait adab sholat dan zikir. Mungkin ada yang tahu apa itu adab sholat dan zikir sebelum terkait dalil-dalilnya. Mungkin ada yang tahu? Mbak Aisyah mungkin tahu tentang adab sholat dan zikir. Kan kemarin sudah dipelajari. Masa nggak dipelajari lagi di rumahnya? Ayo. Tidak belajar. Cara sholat dan zikir dengan baik, Pak. Gimana? Cara sholat dan zikir dengan baik dengan menggunakan etika. Ya, jadi adab itu menggunakan etika dalam beribadah sholat maupun zikir. Ya. Langsung untuk pelajaran pagi hari ini, moga-moga anak-anak bisa memahami adab sholat dan zikir sekaligus dalil-dalilnya itu seperti apa. Jadi kita mengetahui pembahasannya, kita mengetahui apa pengertian-pengertiannya, harus juga mengetahui dalil-dalilnya. Nah, jadi sumber semua ilmu itu berawal dari dalil-dalil atau Al-Quran dan hadis. Pak Nida bacaan terus, Pak. Ayo Mbak Nida. Itu ayatnya di luar huruf. Bisa kelihatan ya? Bisa. Ini surat mana suratnya? Oh ya, ini surat Al-A'raf ayat 31. Ini tentang adab dalam sholat. Bisa dibaca anak-anak? Bisa. Mungkin Mbak Aisyah Ya, dibaca saya. sedikit. Saya sendiri dapat dosa. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya Mbak Nida. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, kita ketahui dari arti surah Al-A'raf ini bahwasannya dalam melakukan sholat itu pakaian kita harus rapi, bagus dan juga suci. Dan juga dalam memasuki masjid di sana itu tidak boleh makan dan minum. Dalam artian kita ketika ingin melaksanakan sholat itu harus benar-benar khusyuk, benar-benar terhindar dari duniawi. Jadi apa-apa yang kita lakukan pada sholat itu jangan melaksanakan suatu hal yang berbau duniawi. Itu adab. Ini dalilnya yang berbunyi ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang surat Al-A'raf ayat 31. Ceweknya cantik, Bapak. Oh iya, ini ngambil dari Google. Wih, bisa gerak-gerak. Wih, nambah lagi 4.
Ini hadis, Al-Quran, surat Al-A'raf juga terkait zikir. Al-A'raf ayat 205. Bisa kelihatan? Kelihatan. Ya, mungkin Kecil banget. Mbak, Saya. ya, bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa hifatan wa dunal jari minal qawli bil 'udwi wal asoli wa la takun minal ghafilin. Yang artinya Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. ada yang tahu apa maknanya dari artinya itu? Mungkin Mas Ilham bisa. Saya. Enggak. Mbak Isa, apa maknanya dari arti dari Iya, surat suaranya kalau berzikir itu udah boleh teriak-teriak, harus dengan suara yang lembut gitu. Nggak boleh la ilaha illallah Ya. gitu. Mungkin ada yang lain dari Mas Ilham atau Bisik-bisikan. Mbak Nida? Berarti bisik-bisik boleh Pak. Bisik-bisik gimana itu maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim gitu boleh Pak. Ya, Katanya boleh. melembutkan suara. Ya boleh. Intinya ini bisa bersangkutan dengan hal khusyuk ataupun kita membacanya itu dalam hati, itu bisa juga berkaitan dengan itu. Karena jangan sampai kita ketika kita berzikir itu melakukan tidak menyamankan dunia lingkungan sekitar kita, itu mengganggu, itu tidak boleh. Itu ada etika dalam berzikir. Kalau mengganggu itu sama halnya ketika kita beribadah itu melakukan hal tercela lainnya, itu tidak diperbolehkan. Jadi setan nantinya Pak. Ya, jadi harus suara yang lembut, suara yang merdu agar lingkungan sekitar kita tidak merasa terganggu. Jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi jangan sampai kalian itu dalam berzikir itu seenak-enaknya berzikir sampai mengganggu orang sekitarnya. Itu malah sudah benar melakukan zikir tapi melakukan hal tercela lainnya, itu sangat tidak diperbolehkan. Tuh. Lanjut ke hadis tentang sholat. Di sini ada hadis tentang sholat, yaitu ketundukan dan empati dalam sholat. Mungkin ada yang mau membacanya? Nida. Mbak, itu yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kudu fi sholati uridu an utawalaha fa asma buka sobi fa atajawwazu fi sholati karohiyatu an asyukka ala umi. Yang artinya Artinya yang pertama yaitu ketundukan Bukan dan yang itu. Oh, bukan yang ini faedahnya. artinya sesungguhnya aku berdiri untuk sholat dan aku ingin memanjangkannya. Namun aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku meringankan sholatku karena aku tidak ingin memberatkan ibu. Hadis riwayat Muslim. Bisa dipahami? Tidak. Tidak Bapak, tidak. Tidak. Ya. Untuk sholat dan aku ingin memanjangkannya maksudnya gimana Bapak? Nah, yang dimaksud dari kan itu pada saat itu Rasulullah itu melaksanakan sholat jamaah dan menjadi imam pada saat itu, bahwa beliau berkata ketika saat beliau itu sholat beliau itu ingin memanjangkannya sholatnya, anggapannya itu menghusukkan lama, sholatnya itu lama, surat-suratnya lama, panjang-panjang lah. Tapi ketika saat itu ada seorang anak kecil itu menangis dan Rasulullah itu sampai mendengarnya tangisan itu, maka aku meringankan sholatku. Jadi sholatnya itu dipendekkan, diringankan, karena aku tidak ingin memberatkan ibunya. Karena ketika lama nantinya itu akan
berdampak kepada ibunya, yang ibu itu menjadi makmum, itu merasa berpikir, gimana ya anakku ini nangis terus untuk tidak nangis kan itu nanti berpikiran di kepala ibunya, di pikiran ibunya, itu akan melonggarkan kekhusyuan ibunya. Jadi Rasulullah itu menyegerakan sholatnya agar cepat, gitu maksudnya. Jadi ini maknanya, yang pertama yaitu ketundukan dan kekhusyuan dalam sholat, tidak boleh mengabaikan kondisi sekitar. Jadi khusyuk itu sangat penting, tapi juga di lain hal tidak boleh mengabaikan kondisi sekitar. Ketika ada bencana ataupun hal yang lain, itu kita khusyuk, tapi kita lebih penting mana antara nyawa kita ataupun kekhusyuan kita. Jadi itu 50-50, jadi harus memilih salah satunya. Kalau bencana besar, kita kalau nggak membatalkan atau tidak menyegerakan sholatnya ataupun tidak mempercepat sholatnya, itu akan hilang nyawa kita kan. Nah itu harus disegerakan atau dipercepat sholatnya agar tidak terjadi bencana yang lebih besar. Itu tidak boleh membuat kondisi sekitar. Khusyuk itu boleh, begitu. Yang kedua, ibadah harus disertai kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang yang membutuhkan perhatian seperti ibu dan anak. Jadi kalau ada ibu dan anak itu, anaknya kan pasti biasanya nangis, cengeng ataupun nangisan itu, sehingga ibunya segera Menyelesaikan sholat. anaknya gitu. Itu perlu diperhatikan dalam beribadah, itu adabnya ketika sholat. Apalagi ketika ada orang tua yang sudah lansia lah, itu kan biasanya sakit lututnya. Itu kalau nggak cepat-cepat, masa harus berdiri terus ataupun duduk terus, itu nanti akan sakit lansianya kan. Nah itu sebagai imam harus mempercepat sholatnya. Dan yang ketiga yaitu meringankan bacaan dalam sholat berjamaah ketika diperlukan, adalah bagian dari adab dan kasih sayang terhadap makmum. Jadi yang itu 1, 2 itu menjadi 1 di 3. Aisyah sama Ninda ngobrol sendiri. Enggak Pak, enggak. Ayo, Enggak. jangan ngobrol sendiri. Nanti ayo paham itu nomor 3. Ayo. Meringankan bacaan dalam salat berjamaah ketika diperlukan adalah bagian dari adab dan kasih sayang terhadapmu. Ya, gimana Kayak maksudnya? tadi. Maaf, iki sejak ngomong Pak. Ayo, kongsi. Coba. Itu kayak tadi itu loh Suruh maju Pak, Pak. maju. Lalu menyegerakan sholatnya. Menyegerakan sholatnya. kayak misalnya ada mbak yang sakit kakinya, ya imamnya itu harus bacanya itu jangan yang panjang, Panjang. jangan baca Al-Baqarah, baca Qul huwallahu aja gitu. Ya. Kan itu kan di situ kasih sayang terhadap makmum, kan mengasihi sayangi mbak itu. Ya, good job. Tepuk tangan buat Aisyah. Saya kedengaran Pak. Ya, bentar. Emang ilham Pak, nggak dengerin. Lanjut ke hadis tentang adab zikir. Masih lama, ayo dibaca. Masih lama belum ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Artinya Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun Kok sedikit. lemes dulu? ayo. Gak dengar mungkin itu yang bocor. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat. Hadis riwayat nomor 2000. Hadis riwayat Ahmad. Oh iya, hadis riwayat Ahmad nomor 23198, Tirmizi nomor 2389 tutup kurung. 2 juta. Enggak Mungkin lah. ada yang tahu 3.000. makna dari kedua ini. 2 poin penting dalam ada hadis tersebut. Ada yang tahu? Yang pertama, zikir itu hendaknya dilakukan dengan tenang, hati yang hadir dan tidak terburu-buru. Maksudnya di situ zikir itu diusahakan dengan tenang. Terus Terus
Ayo apa ayo? Hatinya Ayo itu apa ayo? Ayo apa ayo? ikut meresapi Ya. zikirnya dan tidak terburu-buru untuk membacanya. Yang kedua, Terus untuk yang kedua itu melakukan zikir secara kontinu, istiqomah. Nah, itu dilakukan secara terus-menerus meskipun hanya sedikit, lebih utama di sisi Allah daripada zikir yang banyak namun hanya sesekali. pada intinya zikir itu sebuah amalan yang harus istiqomah. Tidak kita sekarang zikir, besok enggak, besoknya lagi zikir, besoknya enggak. Itu tidak baik. Jadi harus terus-menerus agar mendapatkan barokah dari zikir tersebut. Dan juga harus nyambung terhadap Allah. Jangan zikir kita pikirannya kemana-mana. Kita zikir la ilaha illallah tapi pikirannya ke gacauan gitu. Oh iya. Kuliah biasanya, Pak. Nida Pak. Iya Pak, dia belajar pun mikir gacauan itu Pak. Kuliah lagi ngajak itu Pak. Ulia enggak Bapak, baik. Nida sama Aisyah aja. Ya, itu pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin bentar lagi ada beberapa evaluasi dari Bapak. Dari masing-masing orang nanti bisa ditulis. Ada bukan? Nah. Saya ada Bapak pulpen. Saya kan Tugasnya rajin. yaitu tulis dalil, cari dalil, dan tulis serta artinya. Dalil apa, Pak? Dalil tentang Akli. adab sholat dan zikir. Itu Kalau yang tadi ditulis tidak boleh, Pak. nggak boleh, harus dari yang lain. Cah minta bukumu aja ya. Bu. Ngaburin. Ayo. Tisu Ya, Bapak kasih waktu. Pak enggak dikasih kertas sama Bapak. Enggak. Sekolah bawa saya buku saya nggak? bawa buku sama pulpen Pak, rajin saya. Sekolah bawa apa, Mbak Aisyah? Ini bawa pulpen. Ini ada. Bawa buku nggak? Oh itu lah ada itu bul itu ada bul. Nakal gini rajin ya. Aku. Kebesaran. Oh enggak lo. Enggak, makasih. Tulis di buku ya Pak. Ya, dari buku. Serta Nida maknanya nulis apa pura, Nida. dari dalilnya tersebut. Pak ini kameranya. Pak Nida saya berdua ya. Berapa menit ya? Saya kasih 5 menit. Bapak bukain hadis napa, Pak? Gak bisa, Apa Mbak. ya kok nelfon aku ya? Sok. Jangan sampai sama Ini. hadis. Udah Pak, aku itu aja. Diem Pak, aku. Tentang apa Pak? Tentang apa Pak? Adat sholat. Pak aku itu aja aja. Zikir. Jangan dipindah. HP ku penuh. Alasan Bapak, alasan. Sandinya sih. Hadis Pak. Iya, hadis ataupun surat, nggak apa-apa. Yang penting dalil. Oh, ini dah. Dalil Al-Quran Siap, ataupun Pak. dalil hadis. Oh, nggak boleh sama di PPT. Nggak boleh sama. Ada banyak kok. Mati mana? Enggak apa-apa nih. Selio dulu. Ninja ngobrol Bapak. Bapak Tadi, izin ke kamar mandi. iya. Alasan Bapak, alasan. Tadi itu surat Al-A'raf ayat 205 sama ayat 31. Jadi saya nunggu Pak. Saya nyari di Google Pak. Kamu 5 mau menit. Ngarangnya kamu. Si ini loh. Sudah 19 menit Asraf. 19 menit. Ini loh di bawahnya siapa? Oh. Marah, buka 01 nih. Kepanjang. Yang pendek kola Rasulullah. Nah, hop. Kan gak boleh sama.
Enggak, aku dulu. Pak Ilham Aku nyamain. bakoro loh pokok. Pak Ilham Ya. nyamain aku, Pak. Bahasa artinya nggak apa-apa, tapi Iya, Pak. yang penting maknanya. Apa sih makna yang kamu tulis? Tuh. Nanti makna yang paling tepat dan benar ada hadiah. Semua lah Pak. Enggak. Mati-matian pennya. Ganti aku pen. Ayo. Yang sudah yang cepat selesai dapat Bapak. Yang cepat tapi nggak benar, nggak dapat. Mana pulpennya kamu? Aisyah. Iki lo kak kira ilang itu diambil arek itu. Yang sudah. Saya. Set. Ayah teh. Wih, ke melok-melok. Bapak saya mau baca. Dibaca. Dikumpulin. Dikumpulin. Oh iya. Tulisin. Tidak. Dadah. Kasih. Sudah selesai. Iya Pak, ini. Artinya. Maknanya. Saya sudah. Tuh, ini cepat. Isa gak mau coba. Bisa lah. Artinya juga, Pak. Kok usahanya? Oh, itu makna. Padahal aku nulis. Aku tidak jalur lah. Pak D. Ya jelas deh. Pak DHI. Mungkin Mbak Aisyah ini kan sudah selesai duluan. Bisa dibacakan. Bisa. Sekaligus maknanya. Wasta'inu Jangan artinya aja. bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratu in illa 'alal khasiin. Artinya, apa artinya Pak juga? Iya, maknanya nanti. apa? Iya. Ya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi di sini itu setiap kita butuh pertolongan atau ya butuh apapun itu, Ya. itu dengan minta tolong ke Allah dengan cara yaitu sholat. Nah, terus sholat ini ya fokus benar-benar berat bagi orang khusyuk. Si rapat menurut. Terus orang-orang ini kalau sholat itu kan harus khusyuk. Ya. Nah, bagi apa ya? Bagi orang-orang itu khusyuk itu ya apa sih Kang? Cok. Siapa yang Kata-kata nih, Coba. aku gak iso kan kata-kata nih. Sudah. Ya, ini bukan. Ini masih mau kata-kata nih. Namanya. Namanya tulis. Apa? Iya, namanya. Ilham nggak nulis, Pak. Loh, nulis Pak, sudah selesai. Nulis Mas Ilham. Masih di Al-Nida, dicontek ini. Sudah. Nah, Ya Pak. silakan. 24 sudah. Ayo, cepat habis ini waktunya. Sudah gak sudah dikumpulkan, ayo. Selesai gak selesai, sudah gak sudah. Ya, selesai gak selesai.
Namanya sedikit aja, Pak. Ya, gak apa. Ini Mbak Nida, selesai Mbak Nida. Tinggal dikit Pak. Gak boleh anak dipotong Pak. Arab dipotong gak boleh. Buat PR dan lagi dah. Belum selesai dibuat PR ya. Ini lama. Kelamaan. Sudah Mbak Nida. Sudah, Sudah Pak. habis lur waktunya nih. Ayo Mbak Nida cepat, selawe Mbak bisa Nida, Nida. Wes Raf. Ya, sudah. Lama. Bapak, ini yang Bapak lihat ada beberapa. Oh ya, ini punya Mbak apa ini? Malfiratu Yulianti. Yulianti. Hah? Kenapa ya, Yulianti. Nah, ini Sudah Pak. Sudah. Sudah. Saya sama Ilham. Nih. Ya, mungkin hanya itu karena waktunya sudah habis. Ini nanti Bapak koreksi lagi untuk semuanya. Untuk hadiahnya yang Bapak janjikan itu minggu depan ya. Ya karena belum dikoreksi ya. Oh, Karena ya. waktunya habis. Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.